kali ini adalah tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ini adalah bagian kedua daripada video tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Video ini nggak bisa dilihat tanpa melihat bagian yang pertama, karena akan bingung. Jadi kalau misalkan mau belajar yang materi yang sekarang ini, yang video kali ini, lihat dulu komposisi fungsi dan fungsi inverse yang bagian pertama, atau yang nggak ada tulisannya bagian 2. Nah, itu mungkin lebih step by step sehingga nggak susah untuk melihat yang kali ini. Untuk yang cara pengerjaan yang ini, itu sangat tergantung daripada pemahaman akan fungsi inverse. Jadi lihat juga untuk di bagian itu, karena fungsi inverse di sini sangat kita butuhkan untuk ngerjain. Saya ulang sedikit tentang fungsi inverse. Pada saat kita belajar tentang fungsi inverse, di sini ada sifat daripada komposisi yang dibutuhkan, yaitu adalah kalau kita punya suatu fungsi inverse, saya punya f komposisi f inverse, itu nilainya sama dengan kalau misalkan dia dibalik. Jadi komutatif f inverse komposisi fx, dan itu nilainya adalah identitas. Identitas itu nilainya adalah x, atau kita bisa ngomong dia adalah y sama dengan x. Kalau misalkan kita gambar di diagram Kartesius, gambarnya itu seperti ini. Ini adalah fungsi identitas. Dimana kalau misalkan kita punya satu fungsi identitas, kalau kita komposisi dengan fungsi apapun dia, atau kita balik g komposisi i x, itu nilainya adalah fungsi itu sendiri. Demikian juga kalau misalkan kita mau belajar tentang fungsi inverse, kalau kita punya suatu fungsi, misalkan memetakan dari 1 ke 2, kita bisa tuliskan f1 itu nilainya adalah 2, atau kita bisa tulis inverse-nya. Pengertian inverse itu kan adalah fungsi balikan, jadi kalau misalkan kita tulisin f inverse daripada 2, itu nilainya adalah 1. Ini kita butuhkan untuk pengerjaan komposisi fungsi, untuk mengerti tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse bagian kedua ini. Demikian juga kalau untuk fungsi inverse, kalau kita punya dua fungsi yang kita inversekan, f komposisi g inverse x, itu posisinya dibalik ya. G inverse komposisi f inverse, kalau misalkan dia ada 3 sekalipun, h komposisi g komposisi f inverse, berarti artinya adalah f inverse komposisi daripada g inverse komposisi daripada h inverse x. Kalau kita punya fungsi yang inverse, yang dia itu di inverse lagi, berarti dia akan balik lagi ke fungsi semula. Jadi maksudnya sama dengan fx. Itu adalah dasar-dasarnya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Kalau kita punya f komposisi g sama dengan sekian, kita tuliskan dulu f komposisi g, katakanlah ini itu hasilnya adalah h. Kalau kita diminta untuk mencari g, berarti yang kita lakukan adalah kita harus ngilangin daripada f-nya. Ini saya tulis agak ke kanan, hanya cara ngilangin f-nya adalah kita tambahkan komposisi di sini. Di sini ada f inverse, kita nggak boleh tambahkan tuh di tengah-tengah antara f sama g di sini ya. Nggak boleh tiba-tiba masuk situ. Kita taruh di sebelah kiri boleh, kita taruh di sebelah kanan boleh. Tapi kalau kita taruh di sebelah kanan daripada g, itu nggak ada gunanya. Karena tujuannya kita adalah mencari fungsi g. Jadi kalau misalkan kita mau mencari yang di sebelah kanan, karena kita menambahkan sesuatu f inverse di sebelah kiri, berarti kita harus juga menambahkan f inverse di sebelah kiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya f komposisi gx, itu nggak sama dengan g komposisi f. Kecuali kalau misalkan kita lagi belajar untuk yang inverse. Kalau yang inverse ya betul, dia sama f komposisi f inverse itu sama dengan f inverse komposisi f. Jadi posisi itu berbeda. Nah, sekarang kalau misalkan kita terusin, ini hasilnya adalah identitas. Identitas kalau dikomposisi sama G, berarti hasilnya adalah fungsi G itu sendiri, dan itu adalah fungsi yang kita cari. Ini yang sebelah kanan nggak berubah, berarti kalau misalkan kita mau mencari Gx, berarti adalah F inverse komposisi H. X. Nah, sekarang kita mau mencari Gx-nya. Nah, dan kita sudah siap untuk mengerjakan. F-nya kita cari tahu dulu, fx-nya kita sudah tahu, x plus 3. Seperti cara untuk mencari fungsi inverse, lihat di bagian video sebelumnya. Dari y sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan ya. Jadi f inverse-nya itu kita bisa cari, yaitu adalah x minus 3. Sehingga kita bisa kerjakan g-nya, yaitu adalah f inverse komposisi h. H-nya kita tulis di sini, h-nya tadi kan kita misalin kan, yaitu adalah yang ini adalah h-nya. Berarti f inverse
X kuadrat ditambah sama 6X ditambah sama 7. Dan kemudian ini kita masukkan ke X di sini. Jadi kita tinggal tulis X kuadrat ditambah sama 6X ditambah sama 7 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah sama 6X ditambah sama 4. Ya, ini adalah cara lain untuk mencari GX ya. Nah, sekarang kita ke bentuk diagram panah. Kalau misalkan kita punya fungsi G dan kita punya fungsi F komposisi G, kita gambar dulu untuk yang F komposisi G. F komposisi G itu berarti artinya di sini ada domain, range, atau mungkin domain dari untuk fungsi berikutnya. F komposisi G berarti artinya dia itu G-nya jalan duluan, terus kemudian baru F. Maka ini kita bisa bilang, ini saya kasih panah ya. Ini berarti kita bisa bilang dari sini ke sini itu adalah F komposisi G. G-nya terjadi duluan. F komposisi GX lengkapnya. Jadi kita bisa tuliskan dulu G-nya. G-nya itu kita punya 2 ke P. Jadi kalau misalkan kita gambar, katakanlah ini 2, saya atas sama atas ya. 2 sama P, terus kemudian 3 hasilnya itu ke Q. Terus kemudian kita punya 4 itu hasilnya ke R. Oleh fungsi G. 5 itu ke S. Satu-satu ya, saya kasih panah satu-satu seperti itu. 5 ke S. Terus kemudian kalau kita lihat daripada fungsi F komposisi G, dia 2 itu dipetakan ke A. Jadi 2 ini hasilnya itu ke A. Di sini A. Terus kemudian 3 ke B. Saya tulis yang sejajar ya. 3 itu di kedua, berarti ini B. 4 itu ke C. Di sini, terus kemudian 5 itu ke D. Berarti kesimpulannya, fungsi F itu memindahkan Q itu ke B. R itu dipindahkan ke C. S itu dipindahkan ke D. Jadi kalau kita diminta untuk mencari fungsi F-nya itu bagaimana, kita bisa tuliskan dia pasangan berurutannya, yaitu adalah P, A. Berarti di sini adalah sebagai domainnya F, ini adalah sebagai range-nya F. P, A, terus kemudian Q, B, terus kemudian R, C, terus kemudian yang terakhir adalah S, D. Itu adalah fungsi F-nya. Jadi kita gambarnya kayak gitu ya. F komposisi G, berarti G duluan, terus kemudian baru F, nah, terus kemudian kita tinggal tulisan yang seletak. Ini itu sebenarnya adalah soal jebakan. Kalau kita ngelihat F inverse 2, berarti artinya kan adalah F2. Ini kalau misalkan kita tulis soalnya dulu F inverse 2, berarti artinya kan adalah F2. Kita mau mencari F2-nya itu berapa. Mungkin beberapa orang akan terpikir, ya udah, ini kan di sini kan ada Fx-nya kan, F inverse X-nya. Ya berarti dari fungsi ini kita inverse lagi. Ini di inverse lagi, dibikin Y sama dengan, tapi masalahnya adalah dia susah pada saat kita mau ngefaktorin yang X-nya, karena X-nya di sini kan ada di beberapa tempat kan. Nah, soal ini tuh menginginkan kita mengerjakan seperti itu kalau kita nggak ngerti tentang inverse. Nah, jadi inverse bagaimana? Kalau misalkan di sini itu hasilnya katakanlah adalah P, jadi kita bisa menuliskan gini kan. Ini 2, ini P, berarti 2 ini oleh karena fungsi F itu dipetakan ke P. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh fungsi inverse? Fungsi inverse itu ngebalik dari P ini lari ke 2 kan? Ini kan fungsi inverse kan? Jadi kita bisa tuliskan F inverse daripada P itu nilainya adalah 2. Nah, sekarang kita gantiin ke sana. F inverse daripada P sama dengan 2. Nah, mungkin dengan begitu ngerjainnya nggak sesusah pada saat kita harus nyari tahu fungsi inverse di inverse lagi, terus kemudian baru kita masukin angka 2 ke situ. Jadi kita nggak usah nyari fungsi inverse yang memanfaatkan daripada fungsi yang ada aja. F inverse X, saya tulis soal dulu, itu adalah 7 logaritma sekian, X pangkat 3 minus 21 X kuadrat ditambah sama 147 X ditambah sama 49. F, berarti kita bisa tuliskan F inverse daripada P, F inverse daripada P itu nilainya adalah 2. Jadi X-nya kita ganti sama P. 7 logaritma ini, ya memang kelihatannya masih agak susah sedikit ya. P kuadrat ditambah sama 147P ditambah sama 49. Soalnya udah benar. Ini sama dengan 2. P pangkat 3 minus 21 P kuadrat ditambah sama 147P ditambah sama 49. Nah ini kita kerjain pakai logaritma. Logaritma itu kan kita punya gini, A logaritma B sama dengan C, berarti B itu sama dengan A pangkat C kan. Jadi kita bisa tuliskan P pangkat 3 minus 21 P kuadrat ditambah sama 147P ditambah sama 49. Nilainya adalah 7 pangkat 2.
7 pangkat 2 kan 49, berarti 49-nya ini sama 49 ini bisa dicoret, dan kita sekarang bisa faktorin, ngefaktorin P-nya nggak terlalu susah. P-nya difaktorin, berarti di sini ada 21P ditambah sama 147 sama dengan 0. Yang ini tinggal difaktorin lagi, berapa hasilnya? Kalau saya pakai 7, berarti di sini ada 21. Karena ini nggak bisa difaktorin, berarti kita harus menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti di sini kita langsung cari nilai P-nya sama dengan 0, terus kemudian yang satunya saya kerjain di sebelahnya. Saya pakai rumus ABC, berarti P sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Di sini minus 21 kuadrat minus 4 kali A kali 147 dibagi sama 2 kali A. Sederhanain sendiri ya, P-nya ini berarti ketemu dua jawaban, P plus minus akar berapa. Nah, berarti nanti kita tinggal tulisin P-nya jawabannya 3. Kita diminta untuk mencari F inverse daripada inverse 2. Jadi ini jawabannya itu adalah P tadi, F2. Nilainya adalah P, tinggal tulis P-nya berapa aja, himpunan penyelesaiannya 0 dan seterusnya. Kemudian untuk soal berikutnya, meskipun kita lihat ini itu kelihatannya susah, kita lihat dulu apa yang bisa dilakukan dan apa yang diketahui di soal. Di sini F, G, dan H inverse. Di sini, ini kalau misalkan kita tulis berarti adalah G inverse komposisi H inverse. Dan itu sama dengan yang ini. Jadi kalau misalkan kita cari, kita bisa kerjain pakai ngarain, atau kita bisa kerjain pakai inverse. Saya mau pakai arahin ya, jadi maksudnya kombinasi dengan video yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita tulis F inverse komposisi, di sini kita bisa tulis H komposisi G inverse. Karena di sini adalah 2x min 4, saya mau bikin yang di sebelah kanan arahnya ke 2x min 4 ya. Ini saya tulis soalnya dulu, terus kemudian yang ini saya arahkan ke 2x min 4. Jadi supaya balik lagi ke 4x, di sini harus saya kali 2. Ini sama ini kan udah cocok. Ini sama ini berarti kan minus 8. Kalau dia mau ke min 12, berarti di sini kita bisa tulis min 4 ya. Jadi kita bisa tuliskan F inverse komposisi daripada H komposisi G inverse. Ini kalau misalkan saya ganti X, ini berarti hasilnya adalah 2x minus 4. Jadi ini juga ganti jadi X. Nah, sekarang baru kita masukin H komposisi G inverse-nya kan sudah tahu, nilainya kan sekian. Berarti kita bisa tulis F inverse daripada itu, F inverse daripada X plus 3 dibagi dengan min 2X plus 1. Yaitu sama dengan 2X min 4. Nah, sudah lebih sederhana kan ya? Tujuannya, kalau untuk yang syarat ini, itu adalah syarat domainnya. Ini, itu adalah syarat domain supaya kalau misalkan kita masukin ke sini, hasil penyebutnya nggak 0. Jadi agar supaya fungsi ini memang benar-benar bisa dipakai, tapi fungsi ini dipakai untuk X yang bukan sama dengan setengah. Jadi dia untuk syarat domain aja. Jadi nggak usah terlalu diributin, karena dia hanya supaya agar soal ini bisa dikerjain. Kemudian kita mau nyari F inverse dari masing-masing. Ini kan ada minta F inverse 7 juga kan. Nah, sekarang kita harus bikin agar supaya ini jadi variabelnya itu X saja, karena kita mau masukin angka. Supaya dia menjadi variabelnya itu X, maka kita bikin permisalan. Misal, saya bikin pakai variabel P sama dengan X tambah 3 dibagi sama min 2X plus 1. Nah, kemudian kita kumpulin agar supaya dia itu bisa diubah menjadi X sama dengan. Kali silang dulu ya. Ini saya pindahkan ke atas, kali silang. P dikali minus 2X ditambah sama 1 sama dengan X tambah sama 3. Ini dikali minus 2PX ditambah dengan P sama dengan X ditambah sama 3. X-nya saya kumpulin jadi 1 di sebelah kanan. X ditambah sama 2PX. X-nya difaktorin, berarti kita punya 1 tambah 2P. Nah, X-nya berarti sama dengan P dikurangi 3 dibagi sama 2P tambah sama 1. Nah, sekarang baru kita masukin ke soal yang tadi. F inverse X plus 3 dibagi sama min 2X plus 1. Soalnya ditulis dulu. Nah, ini kan kita bisa ganti P. F inverse P. X yang kita ganti dengan ini. 2 dikali sama P min 3 dibagi dengan 2P tambah 1 dikurangi 4.
Samain nyebut ya. 2P tambah 1, yang atas berarti kita tinggal kali. Yang 4-nya kita kasih 2P tambah 1, terus kemudian disederhanain. 2P dikurangi 6 minus 8P dikurangi sama 4, P sama P diganti. Berarti kita punya minus 6P dikurangi sama 10 dibagi sama 2P tambah 1. Itu adalah F inverse P. Saya tulis di belakangnya. Minus 6P minus 10 dibagi dengan 2P tambah 1. Karena di sini juga diminta F inverse 7, ya saya ganti dulu. F inverse 7 sama dengan minus 6 kali 7 dikurangi 10 dibagi sama 2 kali 7 ditambah sama 1. Berapa nih hasilnya? Minus 42 minus 10 berarti minus 52. Ini berarti dibagi 15. Kalau misalkan kita bagi 3, yang atas bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 3, bagi 4 juga nggak bisa. Ya sudah, itu hasilnya. Itu adalah F inverse 7. Kemudian kita cari tahu F7. F inverse P sama dengan segitu. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu F inverse X, berarti adalah min 6X minus 10 dibagi dengan 2X ditambah sama 1. Nah, sekarang kita nyari tahu Fx-nya. Kalau kita mau mencari Fx-nya, ini kita bikin Y sama dengan lagi. Minus 6X minus 10 dibagi 2X tambah 1. Kemudian dari bentuk seperti ini, kita cari tahu X sama dengannya. Ya, caranya tinggal dikali silang, dibikin X sama dengan. Kerjain ya, 2X tambah 1, minus 6X minus 10, dibuka kurung, 2XY ditambah sama Y sama dengan minus 6X dikurangi 10, X sama X dikumpulin jadi 1, saya kumpulin jadi 1 di sebelah kiri, sama dengan minus Y minus 10, X-nya difaktorin dulu, 2Y ditambah sama 6, sama dengan minus Y minus 10, terus kemudian kita bisa ketemu X-nya, yaitu adalah minus Y minus 10 dibagi sama 2Y ditambah sama 6, jadi kita bisa tulis Fx-nya. Tadi kan udah F inverse, di inverse lagi, berarti Fx, jadi sama dengan minus X dikurangi 10 dibagi sama 2X ditambah sama 6. Ini sebenarnya sudah tinggal terusin aja, gampang. Kita mau nyari tahu F7, berarti tulis F7. F7-nya itu adalah minus X, berarti minus 7 minus 10 dibagi sama 2 dikali 7 ditambah sama 6. Berarti di sini adalah minus 17 dibagi sama 20. Nah, sekarang baru dimasukin. Kita kan diminta untuk mencari 6 F7 ditambah sama F inverse 7, kemudian dikurangi sama 80. 60, F7-nya sudah tahu, minus 7 per 20, nanti tinggal dikali masuk, ditambah sama F inverse 7, tadi berapa hasilnya? Minus 52, minus 52 per 15, terus kemudian dikurangi sama 80, tinggal dihitung, dan hasilnya harusnya min 5059. Kemudian contoh berikutnya, contoh 5, agak panjang sedikit, tapi sebenarnya kalau misalkan kita menerap, ini contoh 5, ini juga masih contoh 5, berarti ini adalah contoh terakhir. Kalau kita mau ngerjain ini ya jangan gugup dulu karena mungkin nggak sesusah yang kita perkirakan. Saya cari satu-satu, tapi di belakang ini ada soalnya, ya nggak apa-apa lah, saya cari di sini aja. Saya mau pakai pengarahan ya, F inverse 3X dikurangi 5, pakai permisalan juga boleh. 3X tambah 2, saya mau arahkan ini ke ini, 3X min 5. Jadi kalau misalkan kita arahin 3X min 5, ini supaya balik lagi ke 3X, depannya harus ada angka satunya. Ini kali ini cocok, ini kali ini min 5, supaya balik lagi ke 2, berarti harus ada plus 7. Jadi kita bisa tuliskan F inverse X, itu adalah X tambah 7. Nggak terlalu susah. Terus kemudian yang satunya, ada apa lagi yang kita butuhkan? G 2X plus 3, saya tulis dulu. G 2X plus 3 sama dengan 4X tambah 1 dibagi sama 2X min 1. Saya juga mau pakai ngarahin, nggak mau pakai permisalan, meskipun itu bisa. Yang atas dulu, 2X ditambah sama 3, supaya dia itu bisa ke arah 4X, berarti depannya ini harus dikali 2. 2 kali 2X cocok, 2 kali 3 itu 6, maunya ke 1, berarti harusnya di sini dikurangi 5. Terus kemudian untuk penyebutnya, saya tulis 2X, ini mau diarahkan ke 2X plus 3 juga.
Berarti depannya harus 1, ini kali ini cocok, ini kali ini adalah plus 3, maunya ke min 1, berarti ini harusnya min 4. Berarti kita bisa tahu bahwa Gx itu nilainya adalah 2x dikurangi 5 dibagi sama x dikurangi 4. Itu Gx-nya. Kemudian baru kita ke soal. Coba dilihat dulu soalnya bagaimana. Saya mau pakai pen warna berbeda aja, hijau. Yang bisa disederhanain dulu ya. Jadi ini kita sederhanain karena dia ada inverse-nya. Saya tulis dulu langsung. Langsung posisinya dibalik ya. Jadi F komposisi G inverse. Udah, terus kemudian di sini ada komposisi lagi. Kemudian kita kerjain yang berikutnya yang ini. Berarti hasilnya adalah H komposisi G. Terus kemudian yang berikutnya ada G inverse, saya tulis G inverse. Terus kemudian ada komposisi, saya tulis lagi komposisi. Ini kemudian kita inverse, berarti kita punya H inverse komposisi G. Ya betul. Terus kemudian komposisi, saya tulis komposisi dulu. Di sini ada inverse lagi, berarti langsung dibalik G inverse komposisi H. Terus kemudian soalnya adalah X plus 1 sama dengan minus 3x kuadrat ditambah sama 9x ditambah sama 3 dibagi dengan x kuadrat minus 3x. Kita selesaiin dulu yang bisa diselesain. Mana yang bisa dikerjain? Ini sama ini hasilnya adalah identitas, berarti buang aja. Terus kemudian ini sama ini hasilnya jadi identitas juga, berarti buang aja. Terus kemudian ini sama ini identitas, jadi enak sekali. Jadi kita tinggal punya yang apa? Itu identitas, habis, berarti kita tinggal punya F komposisi G inverse komposisi H. Dalam hal ini ada X plus 1 sama dengan minus 3x kuadrat plus 9x ditambah sama 3. Soalnya dibagi sama x kuadrat min 3x. Jadi kan jadi simpel kan ya. Jadi jangan pusing dulu ngelihat soal yang panjang sekali. Karena mungkin penyelesaiannya nggak sepanjang yang kita duga. Karena ada beberapa hal yang istimewa di dalam soal itu. Kemudian kita kerjain, saya mau ngilangin ini dulu, saya mau ngarahin sama kayak seperti tadi. Jadi di sini kita tuliskan X plus 1 karena dia mau arahnya tuh ke bentuk kuadrat. Berarti ini pasti ada kuadratnya. Saya tuliskan kecil-kecil di sini ya. Ini kalau dikuadratin berarti kan harusnya hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1 supaya balik lagi ke min 3X kuadrat. Berarti di sini depannya harus min 3X kuadrat. Nah ini sama ini jadi cocok. Ini sama ini kan min 6X. Kita mau ke 9X. Min 6x mau ke 9x berarti harusnya ditambah sama 15x. Bener gak? Min 6x ditambah sama 15x berarti hasilnya 9x, benar. Terus kemudian ini sama ini kalau kita lihat berarti hasilnya min 3, dia maunya plus 3. Berarti di sini harusnya plus 6. Terus kemudian dibagi, ngarahin yang bawah sama juga. Ini kan x plus 1 dikuadratin. Ini kan dia mau jadinya x kuadrat dengan koefisien depan 1. Berarti ini kita tulis 1. Ini saya tulis kecil-kecil ya. X kuadrat ditambah sama 2x ditambah sama 1. Ini sama ini berarti 2x. Sementara dia mau ke min 3x. Jadi kita harus tuliskan di sini ada min 5x. Karena dengan demikian balik lagi ke min 3x. Terus kemudian ini sama ini jadi muncul angka 1. Sementara di atas nggak ada. Berarti dia harus di min 1. Saya tulis soal yang sama dulu untuk dibaliknya. F G inverse H. F G inverse H. Terus kemudian di sini ada X plus 1. Saya tuliskan dulu untuk yang di sebelah kanan tadi ada apa aja. Min 3, 15, 6. Min 3, 15 sama 6. Coba kita cek benar nggak? Min 3, 15, 6 benar. Terus kemudian 1, min 5, min 1. 1, min 5, min 1. Ya betul? Tulis dulu. X plus 1 kuadrat. Nah sekarang di sini yang ini gantian diarahkan ke X plus 1. Berarti min 3 ini jangan diapa-apain karena sudah beres. Di sini kita ganti ke X plus 1. Maunya ke 15X berarti di sini 15. Tapi ini sama ini 15 dan dia mau ke 6, berarti dia harus di sini dikurangi sama 9 supaya balik lagi ke soal aslinya. Ini nggak ada perubahan apa-apa, X plus 1 kuadrat, ini harus diarahkan ke X plus 1, berarti depannya harus ada min 5. Ini sama ini cocok dengan ini dikali ini min 5, maunya ke min 1, berarti di sini harusnya plus 4. Nah, sehingga kita bisa tulis
F komposisi G inverse, komposisi H, di sini kita tinggal ganti, ininya kita ganti X, kemudian yang sebelah kanan akan jadi X juga. Minus 3X kuadrat ditambah sama 15X dikurangi sama 9, penyebutnya adalah X kuadrat dikurangi sama 5X ditambah sama 4. Kemudian baru kita kerjain, saya mau tulis info-infonya untuk F inverse sama G inverse. Di sini dikasih tahu F inverse sama dengan X plus 7, saya tulis di sini. F inverse X sama dengan X plus 7 infonya, terus kemudian tadi kita punya GX kalau nggak salah. GX-nya adalah 2X min 5 per X min 4. 2X min 5 dibagi sama X min 4, dicek dulu. Fx-nya juga udah benar. Nah, kemudian tujuan soal apa? Tujuan soal adalah kita diminta untuk mencari Hx dan H inverse. Berarti kita harus cari ini dulu. Sehingga kita harus nyari F komposisi G inverse. F komposisi G inverse itu kita bisa lakukan dari dua hal. Kalau kita mau mencari F komposisi G inverse, kita bisa mencari dari soal yang diketahui ini, kita kan diketahui GX, kita cari tahu G inverse dulu, satu pekerjaan, terus kemudian dari F inverse kita cari tahu F, dua pekerjaan, terus kemudian kita baru cari ininya, berarti 3 pekerjaan. Atau kita bisa melakukan dengan hal yang sebaliknya, jadi di sini kita cari tahu karena ini bisa dicari dari G komposisi F inverse, berarti pekerjaannya ada berapa? Satu pekerjaan, yaitu adalah kita mencari komposisi dari G komposisi F inverse, terus kemudian baru kita inverse. Itu juga bisa kita lakukan. Saya mau melakukan yang itu aja ya. Saya tulis di halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu dia butuh data. Saya ambil pakai data ini. Terus kemudian kita mau mengerjakan untuk komposisi dan inverse-nya tadi. Jadi kita mau mencari G komposisi F inverse inverse. G komposisi F inverse inverse. Karena kita membutuhkan F komposisi G inverse supaya bisa dimasukin di kerjaan tadi. Jadi kita cari tahu dulu G komposisi F inverse, G F inverse X. Berarti G F inverse-nya itu adalah X plus 7, jadi X plus 7 kita masukin G. 2X plus 7 dikurangi 5 dibagi sama X plus 7 dikurangi dengan 4. Berarti hasilnya adalah 2X ditambah dengan 14 dikurangi 5 dibagi dengan X plus 3. Hasilnya adalah 2X ditambah sama 9 dibagi X plus 3. Nah, kemudian baru kita cari inverse-nya. Ini saya tulis Y sama dengan 2X tambah 9 dibagi sama X plus 3 kali silang. XY ditambah sama 3Y sama dengan 2X ditambah sama 9. X-nya saya kumpulin ke sebelah kiri. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan minus 3Y ditambah sama 9. X-nya ketemu. Minus 3Y ditambah sama 9 dibagi dengan Y min 2. Jadi kita bisa tulis G komposisi F inverse X itu hasilnya adalah min 3X ditambah sama 9 dibagi sama X kurangi 2. Sehingga ini kita bisa tuliskan sebagai F komposisi G inverse X adalah ini nggak berubah, min 3X tambah 9 per X min 2. Dan kemudian kita bisa tuliskan dia di soal yang sebelumnya karena kita membutuhkan hasil yang ini. Ini adalah F komposisi G inverse X. Yang kerjaan tadi kan? Oke, ini kita butuhkan buat ngerjain yang ini. Jadi kita tulis F komposisi G inverse, agak panjang ini ya. Hx sama dengan sekian, ini nilai yang sama. Terus kemudian ini kita masukin ke sini. Jadi di sini kita ganti ke setiap nilai X di sini. Kayaknya tempatnya nggak cukup nih ya. Min 3 Hx ditambah sama 9 dibagi dengan Hx dikurangi 2 sama dengan min 3X kuadrat ditambah sama 15X dikurangi 9 dibagi sama, agak panjang ini, cuma saya kasih kesimpulannya seperti apa. Ini nanti
kita kaliin dengan yang sebelah kanan. Ini juga kita kaliin dengan yang sebelah kiri. Kita bikin supaya HX-nya ngumpul jadi satu. Ini nanti kan mengandung HX. Jadi kita cara nulisnya kayak gini ya. HX, terus kemudian kita kali semuanya. Tapi nggak usah dikali masuk satu-satu. Jadi HX dikali sama 3X kuadrat plus 15X dikurangi sama 9. Cuma ini nanti nyari inversnya agak susah. Minus 3X kuadrat ditambah sama 15X dikurangi 9 yang di sebelah kanan. Berarti di sini kita punya HX. Terus kemudian dikali sama, ini ada minus 3 dikali sama X kuadrat min 5X ditambah sama 4. Terus ditambah sama ini tutup kurung dulu, terus kemudian ditambah sama 9 dikali sama X kuadrat min 5X tambah 4. Nah tadi kan ada HX di sebelah kiri sama sebelah kanan ini kan. Nah kita kumpulin, nanti ada kumpulannya teman-temannya siapa aja sama dengan ini. Nah kita bisa nyari tahu HX-nya. Kalau HX-nya ketemu, berarti kita bisa nyari H inverse-nya. Tinggal lihat daripada bentuknya mungkin agak panjang sedikit, cuma kita tetap bisa mencari inverse-nya. Lihat di contoh-contoh cara mencari inverse di video sebelumnya. Tujuannya seperti itu kan? Mana tadi perintahnya? Perintahnya adalah nyari HX dan H inverse X. Itu adalah penjelasan untuk komposisi fungsi dan fungsi inverse untuk soal-soal yang lebih lanjut. Semoga ada gambaran tentang cara menyelesaikan ini dengan menggunakan bantuan inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.